신발이 바래져도 backpacker 우리는 back here 출발은 언제나 겁없이 시작부터 맨발 내 눈에 싹 다 basic 보다와의 step pipe 뚫어진 내 black top 프로젝트만 내 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aniko Filia dan rekan saya Yuni Erwanti dari Universitas Bina Sarana Informatika, Fakultas Ekonomi Bisnis, Program Studi Manajemen. Di video kali ini kami akan mempresentasikan analisis jurnal ilmiah dengan judul jurnal Urgensi Penataan Layout Kantor dalam Upaya Meningkatkan Efektivitas Kerja Karyawan. Tujuan dari video ini guna untuk memenuhi tugas manajemen bisnis dan operasional dengan dosen pengampu Bapak Syabrinili MM. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai identitas jurnal. Judul jurnal, Urgensi Penataan Layout Kantor dalam Upaya Meningkatkan Efektivitas Kerja Karyawan. Penulisnya Donarullah Hadiatna, tahun 2018, Jurnal Manajemen Kantor, Institusi Politeknik Negeri Bandung, Bidang Kajian Manajemen Perkantoran atau Administrasi Bisnis. Di slide selanjutnya ada latar belakang masalah. Penulis menyoroti fenomena masih banyaknya perusahaan yang kurang memperhatikan penataan layout kantor, baik dari segi struktur gedung, warna, pencahayaan, suhu, udara, hingga kebisingan. Kondisi tersebut dinilai dapat menghambat efektivitas kerja karyawan. Layout kantor tidak hanya berdampak pada kenyamanan karyawan, tetapi juga kelancaran alur kerja, efisiensi waktu dan tenaga, citra perusahaan di mata pihak eksternal. Dengan demikian, penataan layout kantor dipandang bukan sekedar aspek estetika, melainkan faktor strategis dalam meningkatkan efektivitas kerja karyawan. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan utama penulisan jurnal ini adalah yang pertama, mengetahui pengaruh penataan layout kantor terhadap efektivitas kerja karyawan. Yang kedua, menjelaskan cara menata layout kantor yang baik dan tepat agar mendukung produktivitas kerja. Pada slide ini, kita akan membahas tentang metode penelitian, di mana hasil analisis dari jurnal ini yaitu penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka atau literatur review, yaitu mengkaji berbagai buku teks dan jurnal ilmiah yang relevan. Kemudian tidak menggunakan data primer atau observasi, kuesioner, atau wawancara. Pada slide ini kita akan membahas tentang landasan teori dan konsep utama. Pada layout kantor dapat didefinisikan sebagai proses menata, menyusun, dan menempatkan perlengkapan kerja agar aktivitas kerja berlangsung efektif dan efisien. Layout yang baik mampu mempercepat alur kerja, mempermudah komunikasi, dan meningkatkan kenyamanan kerja. Setelah kita membahas tentang layout kantor, kemudian kita akan membahas tentang efektivitas kerja. Efektivitas kerja dapat diartikan sebagai tingkat pencapaian tujuan kerja yang dilihat dari ketepatan waktu, kualitas hasil kerja, efisiensi biaya dan tenaga. Efektivitas menjadi indikator keberhasilan organisasi dalam mencapai target yang telah ditentukan. Kita analisis jurnal ini, kita akan mendapatkan kelebihan jurnal dan kelemahan jurnal ini, yaitu kita akan bahas pertama, yaitu kelebihan jurnal dulu. Pertama, untuk pembahasan materialnya lengkap dan sistematis, kemudian didukung banyak referensi ilmiah, bahasanya jelas dan mudah dipahami, kemudian relevan dengan kondisi perkantoran dan kondisi perkantoran modern. Lalu selanjutnya kita akan bahas tentang kelemahan jurnal. Pada jurnal ini tidak menggunakan penelitian lapangan, tidak terdapat data kuantitatif atau analisis statistik, bersifat teoritis, tidak menyertakan studi kasus perusahaan. Setelah tadi kita bahas kelemahan dan kelebihan jurnal ini, lalu kita akan membahas tentang kesimpulan dari hasil analisis jurnal ini. Yang pertama, yaitu layout kantor memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas kerja karyawan. Kedua, penataan layout yang baik menciptakan kenyamanan, ketenangan, dan kepuasan kerja. Ketiga, efektivitas kerja yang meningkat akan berdampak pada produktivitas perusahaan.
Pada slide ini, kita akan membahas tentang saran atau solusi pada hasil analisis jurnal ini, yaitu pertama, penelitian selanjutnya menggunakan metode survei atau observasi, kedua, menambahkan data kuantitatif untuk memperkuat hasil, ketiga, mempergunakan studi kasus yang nyata di perusahaan, kemudian mengkombinasikan pendekatan teoritis dan empiris.